Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai lingkungan internal. Adapun klasifikasi lingkungan internal yaitu terbagi atas tiga. Yang pertama itu lingkungan fisik, yang kedua itu lingkungan sosial, dan yang ketiga itu lingkungan ekonomi domestik. Yang pertama itu lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik adalah lingkungan internal yang merupakan wadah dan sumber kehidupan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lingkungan ini merupakan sumber nilai materi utama bagi devisa negara untuk membiayai seluruh tatanan nasional atau juga sebagai modal dasar bagi pembangunan nasional. Menurut Lemhanas, lingkungan fisik ini tergabung dalam aspek Trigatra, yaitu kondisi geografis. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudra sangatlah menguntungkan bagi pendapatan devisa negara Indonesia sebagai jalur transportasi internasional. Selain itu juga karena cuaca di Indonesia yang hanya memiliki dua musim sangatlah menentukan kepastian untuk masa bercocok tanam. Ditambah lagi dengan letak Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa yang memberi manfaat akan kekayaan hayati flora dan fauna Indonesia. B. Sumber kekayaan alam. Alam merupakan faktor terpenting bagi suatu bangsa termasuk Indonesia. Faktor alam meliputi yang pertama itu SDA kehutanan seperti kayu serta penyimbang iklim dan berbagai ekosistem hidup. Yang kedua yaitu SDA kelautan seperti ikan, karang, mutiara, dan berbagai macam hasil laut. Yang ketiga yaitu SDA migas seperti minyak, gas alam, serta bahan tambang lainnya. Yang ketiga yaitu C. Demografis atau kependudukan. Kondisi demografi adalah kondisi penduduk yang meliputi jumlah, kualitas administrasi, dan karakteristik pembangunan penduduk dalam negara Indonesia. Dan yang kedua yaitu lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengambil peran dalam partisipasi politik, sosial, budaya, hankam, dan hukum bagi kesejahteraan rakyat seluruhnya. Klasifikasi lingkungan sosial yang dimaksud adalah A. Lingkungan politik, yaitu wadah bagi seluruh rakyat untuk ambil bagian dalam partisipasi politik, baik dalam lembaga suprastruktur maupun infrastruktur politik sebagai manifest dari hak politik di Indonesia. Yang bagian B adalah lingkungan sosial budaya, adalah wadah dari perkembangan peradaban masyarakat, sosial, budaya, dan juga teknologi suatu negara. Yang bagian C, lingkungan hamkan. Lingkungan hankam adalah lingkungan yang selalu diharapkan oleh bangsa dan negara berada pada posisi aman, damai, dan tenang dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang bagian D adalah lingkungan hukum. Lingkungan hukum adalah lingkungan yang berisi ketaatan, kesetaraan, dan keadilan serta adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga yaitu lingkungan ekonomi domestik. Lingkungan ekonomi domestik terbagi atas yang pertama, sumber daya migas merupakan sumber daya yang berasal dari minyak dan gas bumi yang berpotensi besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kedua yaitu sumber daya non-migas. Sumber daya non-migas merupakan sumber daya alam baik dari potensi kehutanan seperti kayu atau juga potensi kelautan seperti ikan. Yang ketiga yaitu C. Sumber daya pajak diperoleh negara melalui warga negara atas semua pendapatan atau honor baik perorangan maupun badan hukum yang umumnya stabil pada tiap tahunnya, misalnya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.